teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai perhitungan nisbah bagi untung dan bagi hasil. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nada Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 2308031020023. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dan dosen pengampu Dr. Andes Marmono Singgi, MSI. Untuk outline yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada tahapan dalam perhitungan bagi hasil, yang kedua menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, yang ketiga menghitung jumlah pendapatan yang nantinya akan dibagi hasil, yang keempat menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah, dan yang terakhir nantinya akan ada kesimpulan. Sebelum kita masuk ke perhitungan nisbah bagi untung dan bagi hasil, saya akan menjelaskan apa itu nisbah dan bagi untung juga bagi hasil. Nah, nisbah sendiri adalah persentase atau rasio pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih dalam akad perjanjian, di mana hal itu sudah lumrah dalam keuangan dan juga bisnis syariah. Nah, nisbah bagi untung adalah persentase pembagian keuntungan antara pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Sedangkan untuk nisbah bagi hasil adalah persentase pembagian keuntungan atau laba yang diperoleh antara penyedia modal dan juga pengelola dari usaha tersebut, di mana pembagian dari nisbah bagi hasil ini menyesuaikan dengan jenis akad yang dipakai oleh pengelola dan juga penyedia modal di awal. Nah, pada video sudah saya tampilkan tahapan dari perhitungan bagi hasil. Di situ sudah ada tabel-tabel yang menentukan, di mana dalam menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan, yang pertama kita harus menghitung dulu pendapatan yang akan dibagi hasil. Nah, setelah kita menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, maka kita harus menghitung saldo rata-rata harian dari sumber dana. Jadi saldo rata-rata itu harus dihitung dulu. Setelah saldo rata-rata itu sudah diketahui berapa hasilnya, maka menghitung saldo rata-rata dari penyaluran dana. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung saldo rata-rata sumber harian dana. Kemudian kita menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Nah, selanjutnya ketika kita akan mendistribusikan bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati, yang pertama kita harus menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dananya. Kemudian kita harus menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan untuk bank. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip perhitungan dari bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil sendiri di mana bagi hasil pendapatan itu ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan bekerja sama. Jadi, apabila bagi hasil ini tidak ditentukan di awal, maka kesepakatan kerjasama bisnis itu dianggap tidak sah. Jadi harus dilakukan di awal agar menghindari terjadinya gharar. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan tabel di mana sudah ada yang sebelah kiri itu adalah prinsip dari revenue sharing, dan yang sebelah kanan ada prinsip dari profit sharing. Nah, untuk prinsip revenue sharing sendiri, yang pertama ada pendapatan, di mana pendapatan itu dari bagi hasil, margin, sewa, dan juga lainnya. Jadi dari pendapatan itu semua nantinya akan dikurangi dari hak bagi hasil untuk pihak ketiga terlebih dahulu. Setelah itu akan ditambahkan dengan pendapatan dari operasional lainnya. Setelah pendapatan dari operasional lainnya dan juga hak bagi hasil pihak ketiga itu sudah diketahui, maka yang selanjutnya akan dikurangkan dengan beban operasional dan akan diperoleh laba atau rugi bersihnya. Nah, setelah itu untuk dasar perhitungan dari profit sharing sendiri sama. Yang pertama itu kita harus menentukan pendapatan dari bagi hasilnya, marginnya, sewanya, dan lainnya itu berapa. Setelah itu nantinya akan dikurangi oleh beban operasional pembiayaan mudharabah. Jadi memakai akad mudharabah terlebih dahulu. Jadi nantinya dikurangi dengan beban operasional pendapatan pembiayaan mudharabah. Setelah diketahui semuanya, maka baru akan diketahui laba atau rugi bersihnya itu berapa.
Nah, yang selanjutnya adalah menghitung jumlah pendapatan yang nantinya akan dibagi hasil. Tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi dalam perolehannya pendapatan itu terdapat dua variasi, di mana variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang nantinya akan diterima oleh bank syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pendapatan yang berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, dan juga yang kedua, sebagian pendapatan yang berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan juga sebagian pendapatan dari modal bank tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan itu ada 3 alternatif teman-teman. Yang pertama, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan juga wadiah. Dan yang ketiga yaitu seluruh sumber dana yang ada. Nah, di sini ada cara perhitungan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Sudah ada tabel di mana dalam tabel itu ada kelompok rata-rata harian saldo sumber dana, rata-rata harian pembiayaan, pendapatan penyaluran dana, dan juga pendapatan untuk bagi hasil itu sendiri. Nah, dalam kelompok yang pertama itu ada penghimpun dana. Di penghimpun dana itu ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan juga jumlah dari sumber dana tersebut. Di situ sudah tertera bahwasanya dari kelompok penghimpunan dana, tabungan mudharabah sebesar 60 juta dari rata-rata harian saldo sumber dana. Sedangkan untuk deposito mudharabah sendiri sebesar 140 juta dalam rata-rata harian saldo sumber dana, maka diperoleh jumlah sumber dana di rata-rata harian saldo sumber dana adalah sebesar 200 juta. Sedangkan pada penyaluran dana, yang pertama ada jual beli dalam rata-rata harian pembiayaan sebesar 180 juta, lalu untuk ijarahnya sebesar 30 juta, bagi hasilnya sebesar 140 juta, dan penyaluran lainnya sebesar 50 juta. Maka diperoleh hasil dari penyaluran dana yaitu 400 juta. Dan pendapatan penyaluran dana untuk jual beli adalah 550.000, ijarah sebesar 100.000, bagi hasil sebesar 1.550.000, penyaluran lainnya sebesar 300.000, maka diperoleh jumlah dari pendapatan penyaluran dana yaitu 2 juta rupiah, sedangkan untuk pendapatan bagi hasilnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Nah, yang kedua, ada perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dan sumber dana mudharabah dan juga wadiah. Sama tabelnya dengan tabel yang pertama tadi. Dalam kelompok prinsip wadiah ada tabungan wadiah, giro wadiah, dan juga jumlahnya, dan ada penghimpun dana dari tab mudharabah, dep mudharabah, dan lain sebagainya. Nah, dari kelompok prinsip wadiah dalam rata-rata harian, tabungan wadiahnya sebesar 50 juta, giro wadiahnya sebesar 80 juta, maka diperoleh jumlah sebesar 130 juta. Sedangkan dari kelompok penghimpun dana, ada dari tab mudharabah sebesar 60 juta, dep mudharabah sebesar 140 juta, dan diperoleh jumlah sebesar 200 juta rupiah, maka jumlah dana dari prinsip wadiah dan juga dari penghimpun dana diperoleh dana sebesar 330 juta rupiah dalam rata-rata harian. Dan dari kelompok penyaluran dana, jual belinya sebesar 180 juta di rata-rata harian, ijarahnya sebesar 30 juta, bagi hasilnya sebesar 140 juta, dan penyaluran lainnya sebesar 50 juta, maka diperoleh jumlah sebesar 400 juta rupiah. Di pendapatan penyaluran dana sebesar 550.000 rupiah dari jual beli, 100.000 rupiah dari ijarah, 1.050.000 rupiah dari bagi hasil, dan 300 rupiah dari penyaluran lainnya, maka diperoleh dana sebesar 2 juta rupiah dari pendapatan penyaluran dana. Dan untuk pendapatan bagi hasilnya sebesar 1.650.000 rupiah. Nah, yang terakhir adalah perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan dari seluruh sumber dana. Sudah saya tampilkan juga tabelnya. Yang pertama ada kelompok prinsip wadiah yang isinya ada tabungan wadiah, giro wadiah, di mana untuk rata-rata hariannya tabungan wadiah sebesar 50 juta dan giro wadiah sebesar 80 juta, maka jumlahnya sebesar 130 juta pada rata-rata harian di kelompok prinsip wadiah. Sedangkan di kelompok penghimpun dana ada tab mudharabah sebesar 60 juta, dep mudharabah sebesar 140 juta, maka diperoleh dana sebesar 200 juta. Dan untuk modalnya sebesar 70 juta, dengan jumlah 70 juta, maka jumlah seluruh
sumber dana dari prinsip wadiah dan juga penghimpun dana dan juga modal sebesar 400 juta rupiah di rata-rata harian. Sedangkan dari kelompok penyaluran dana jual belinya sebesar 180 juta rupiah di rata-rata harian. Ijarahnya sebesar 30 juta, bagi hasilnya sebesar 140 juta dan penyaluran lainnya sebesar 50 juta. Maka diperoleh hasil dari rata-rata harian di kelompok penyaluran dana sebesar 400 juta. Nah, sedangkan untuk pendapatan dari penyaluran dana dari jual beli sebesar 550 ribu, ijarah sebesar 100 ribu, bagi hasil sebesar 1 juta 50 ribu, penyaluran lainnya sebesar 300 ribu, maka diperoleh jumlah dari pendapatan penyaluran dana dari kelompok penyaluran dana yaitu sebesar 2 juta rupiah dan pendapatan bagi hasilnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah menentukan hak bagi hasil bagi bank dan nasabah. Nah, teman-teman, di video sudah saya tampilkan tabel kelompok sumber dana dan nisbah bagi hasilnya. Dalam jenis kelompok tab mudorobah dengan saldo rata-rata yang diperoleh tadi 60 juta, maka nisbah untuk nasabahnya adalah sebesar 40%, sedangkan untuk nisbah banknya sebesar 60%. Nah, sedangkan dari jenis kelompok deposito mudorobah itu ada pembagian bulannya, teman-teman. Jadi, dalam satu bulan saldo rata-rata itu kan diperoleh 40 juta, maka nisbah bagi hasil untuk nasabahnya adalah 60% dan untuk banknya adalah 40%. Nah, untuk 3 bulan saldo rata-ratanya yaitu 30 juta, maka untuk nisbah nasabahnya sebesar 65% dan untuk nisbah banknya sebesar 35%. Sedangkan dalam 6 bulan saldo rata-rata diperoleh yaitu 50 juta, maka nisbah bagi nasabahnya yaitu 65% dan untuk nisbah bank sebesar 35%. Dalam 12 bulan dari kelompok deposito mudorobah diperoleh saldo rata-rata yaitu 20 juta, maka nisbah untuk nasabah yaitu sebesar 70% dan nisbah untuk bank sebesar 30%. Nah, ada tabel cara perhitungan dari proporsi tabungan mudorobah. Jadi, dari proporsi tabungan mudorobah, teman-teman, kita bisa menghitung dari saldo rata-rata sumber dana dibagi dengan jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana, baru dikalikan dengan jumlah pendapatan yang nantinya akan dibagi hasil. Nah, tadi kan sudah diketahui untuk saldo rata-rata sumber dananya itu sebesar 60 juta dan jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana sebesar 200 juta. Dan juga dikali dengan 1 juta. 1 juta dari mana? Dari jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil. Teman-teman bisa cek di tabel-tabel video sebelumnya, itu sudah tertera semuanya. Maka proporsi tabungan mudorobah diperoleh sebesar 300.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya dalam menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah, setelah semua jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil itu diketahui dari masing-masing kelompok yang berinvestasi, maka selanjutnya pendapatan bagi hasil untuk bank dan untuk nasabah itu dihitung dengan menggunakan rumus. Untuk pendapatan nasabah tabungan mudorobah, rumusnya adalah proporsi pendapatan tabungan mudorobah dikali dengan nisbah bagi hasil nasabah. Dimana tadi kan proporsi pendapatan tabungan mudorobah itu sebesar 300.000 rupiah dan nisbah bagi hasil untuk nasabah sebesar 40%, maka diperoleh hasil yaitu 120.000. Sedangkan untuk pendapatan bank dari tabungan mudorobah yaitu dengan rumus proporsi pendapatan tabungan mudorobah dikali dengan nisbah bagi hasil bagi bank. Tadi kan diketahui proporsi pendapatan tabungan mudorobahnya sebesar 300.000 dan untuk nisbah bagi hasil bagi banknya sebesar 60%, maka diperoleh hasil yaitu 180.000 rupiah. Nah, di sini sudah saya tampilkan tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan kepada bank. Nah, dari jenis kelompok tab mudorobah, dari saldo rata-rata 60 juta rupiah dan proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil sebesar 300.000, maka untuk nasabah nisbahnya itu 40% dengan pendapatan 120.000. Nah, sedangkan untuk bank nisbahnya itu sebesar 60% dengan total pendapatan yaitu 180.000. Nah, dari mudorobah dalam satu bulan saldo rata-ratanya kan 40 juta. Proporsi pendapatannya adalah 200.000. Didapat dari mana? Didapat dari perhitungan yang sudah saya tampilkan di tabel slide sebelumnya. Teman-teman bisa cek sendiri. Maka untuk nisbah nasabahnya yaitu 60% diperoleh pendapatan 120.000 dan nisbah bagi banknya 40% diperoleh pendapatan 80.000. Nah, selanjutnya untuk 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan perhitungannya sama. Teman-teman bisa cek di slide berikutnya, itu sudah tertera jelas dan mengikuti rumusnya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kesimpulan
Nah, disimpulkan bahwasannya sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah berdasar prinsip keadilan dan kesepakatan di awal untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan. Nah, proses perhitungannya meliputi penentuan prinsip, penghitungan total pendapatan yang akan dibagi hasil, hingga pembagian hasil antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal, di mana dengan menggunakan sistem ini, keuntungan maupun resiko akan ditanggung bersama secara proporsional sehingga mencerminkan nilai keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi syariah. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi perhitungan nisbah bagi untung dan bagi hasil. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.